Sadie Sink tuh di sini jadi siapa sih? Terus kenapa Hulk ini bisa jadi marah kayak gitu? Padahal sebelumnya dia udah bisa ngontrol si sosok Hulk ini. Kenapa dia berubah jadi Savage Hulk lagi? So di video kali ini gue bakal breakdown trailer Spider-Man Brand New Day yang terbaru. Kita mau lihat apa yang kira-kira bisa kita temukan di sini. Karena setelah gue nge-breakdown ini, setelah gue bikin ini, gue ngerasa kayak wow, there's a lot of things yang bisa kita uncover dari cuman satu trailer ini. So, gak usah lama-lama lagi lah ya, kita bahas semua yang ada di trailer Spider-Man Brand New Day. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, trailer Spider-Man Brand New Day dibuka sama Spider-Man yang tiba-tiba kelempar dari arah jauh mendarat di kap mobil. Dan ini deket sama Scorpion yang dia tuh lagi nyekek seorang polisi. Di sini Spider-Man kelempar dari arah jauh dan nabrak sign neon yang bertuliskan Gen's Pizza. Tulisannya ini mirip banget sama kayak tulisan Joe's Pizza. Nah ini jelas bukan kebetulan ya. Gen's Pizza yang dibikin kayak gini, jelas ini merefer ke Joe Pizza yang kita tahu ada di Spider-Man-nya Sam Raimi. Banyak banget adegan ikonik dari Joe's Pizza waktu Peter jadi tukang pizza dan antar pizza. Di situ dia telat mulu ya. Pizza time. Pertanyaannya, siapa yang lempar si Spider-Man ini? Apa di sini ini dia lagi lawan dua villain sekaligus? Dan siapa nih salah satunya? Atau jangan-jangan ini adalah awal dimana dia tiba-tiba nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi dia swinging liar, nabrak si sign ini, terus mendarat pas di depan Scorpion. Jadi yang ngelempar dia, ya kekuatannya dia sendiri yang lagi kacau. Scene berikutnya, Scorpion langsung nyerang Spider-Man pakai ekornya. Di sini Scorpion kelihatan ekspresinya bingung. Ada momen pas dia sadar gitu, makanya keluar dialog dengan ekspresi yang agak bingung juga dari si Mac Gargan. Did you miss me, Spidey? Mac Gargan, ini Scorpion yang udah lama kita tunggu-tunggu dari post-credit scene film Spider-Man Homecoming hampir 10 tahun yang lalu. Dulu dia dipenjara bareng Adrian Toomes alias Vulture di Rikers, dan dia janji bakal naruh kepala Spider-Man di pengering. Sekarang dia somehow udah kabur dan punya Scorpion suit berbasis teknologi yang gahar banget. Pertanyaan yang muncul adalah, dari mana si Mac Gargan ini dapat suit yang secanggih ini? Well, ada banyak alasan, bisa aja disponsorin orang, bisa juga dia emang ngumpulin duit sendiri, tapi gue percaya kalau ini bisa nge-build sesuatu yang mungkin connect ke satu perusahaan yang identik banget sama Spider-Man, yaitu Oscorp. So bisa jadi ada orang dari Oscorp atau Oscorp sendiri yang membiayai si Scorpion untuk mendapatkan suit yang super high-tech ini. Bahkan suitnya ini bisa aja didapat dari Oscorp, guys. Gue sengaja mention Oscorp di sini karena berikutnya akan lebih banyak lagi bukti-bukti Oscorp yang akan kita kumpulkan, guys. Nah di trailer ini Scorpion sempat ngomong stay out of my way. Ini agak kontradiksi ya. Dulu dia ini obsesi banget pengen nge-kill si Spider-Man. Jadi ini kayak ada perubahan motivasi yang bikin kita jadi curiga nih. Jangan-jangan si Scorpion ini emang bener-bener lagi dikontrol sama si villain misterius. Nah kita coba sambung-sambungin nanti ya guys ya. Oke, scene langsung lanjut ngeliatin mata Peter yang hitam di balik topeng Spider-Man. Dia bilang, I'm losing my mind, dan matanya jadi hitam. Ini seakan dia tuh lagi di mind control emang sama seseorang ya si Spider-Man. Mungkin dia dikontrol sama si villain misterius yang dia lawan sebelumnya, atau justru ada sesuatu yang muncul di dalam dirinya si Peter. Dia bilang lagi, I am totally out of control, sambil scene ini ngeliatin Spider-Man yang ngelawan Scorpion dengan gaya yang gak biasa. Seorang Spider-Man ngebanting Scorpion tanpa ampun ke mobil polisi yang lagi jalan. Ini jelas bukan move Spider-Man, karena Spider-Man kan gak mungkin dia bikin move yang mencelakai orang lain. Itu jelas-jelas dia banting si Scorpion, bukan si Scorpion yang jadi masalah nih. Dia banting itu ke mobil polisi yang lagi jalan. Artinya Spider-Man di sini emang bener-bener di luar kontrolnya dia. Entah dia berhasil di mind control sama si villain misterius yang lagi dia lawan, atau justru kekuatan dari dirinya sendirilah yang taking control si Spider-Man ini. Nah ini yang malah jadi bahaya, guys. Kedengeran juga dialog Peter yang bilang, I got to fix whatever this is right now. Dan scene masih nunjukin matanya yang hitam. Nah soal monster di dalam Peter ini yang sebenarnya misterius tapi menarik banget buat dibahas. Coba kita lihat clue-clue lainnya yang ada di trailer ya. Scene pindah yang nunjukin Peter nonton Ned yang lagi live di IG-nya. Seperti yang kita tahu, semua orang di dunia termasuk sahabatnya si Ned dan pacarnya si MJ, semua ini lupa tentang Peter karena kejadian di Spider-Man No Way Home.
Peter yang janji mau bikin sahabat dan pacarnya inget lagi sama dia, ini malah tetap ngebiarin mereka lupa di ending No Way Home itu. Di sini kita masih ngelihat Peter yang memantau mereka dari jauh, kayak nonton setiap kali si Ned ini lagi live di IG. Nah, yang menarik di sini, Ned bilang final semester MIT. Wait, what? Perasaan di ending No Way Home, mereka ini kan baru keterima di MIT. Kok sekarang udah final semester aja? Di trailer sebelumnya, bahkan Ned ini excited sama MJ karena ini first day mereka di MIT. Wah, ini artinya ada semacam time skip yang lumayan lama. Dari awal Ned dan MJ masuk kuliah, sampai sekarang udah semester akhir aja. Nah, udah dikonfirmasi kalau ada time jump 4 tahun. Sekarang udah dikonfirm juga kalau kejadian No Way Home itu adanya di tahun 2024. Kita juga bisa ngelihat dari batu nisannya si Aunt May, di mana ada tulisan kematiannya si Aunt May ini di tahun 2024. So, present day di film ini ya sekitar tahun 2028 atau tahun 2029. 4 tahun Peter sendirian, cuman jadi Spider-Man sambil mantau temen-temennya yang udah pada move on lewat sosmed. Nah, ini sebenarnya time skip yang jujur menurut gua agak mengecewakan. Karena momen Peter kuliah itu adalah mostly momen prime time-nya si Peter sebagai Spider-Man. Gimana dia struggle buat bayar kuliahnya, sambil dia kerja sampingan, sambil dia action as Spider-Man. Nah, di sini kita mungkin bakal ngelihat juga momen si Peter kuliah kayak Ned dan MJ. Cuman, ya beda kampus. Kalau kita lihat dari lore-nya, Peter ini emang kuliah tapi nggak di MIT. Begitupun temen-temennya sebenarnya. Mereka kuliah di Empire State University. Kemungkinan ngambil jurusan science. Nah, sedangkan di sini Ned sama MJ udah kuliah di MIT. Tapi Peter di sini kuliahnya sendiri misah sama temen-temennya. Di sini lain kita bisa ngelihat Peter pakai jaket dengan tulisan ESU, Empire State University, waktu dia lagi nyamperin si Bruce Banner. Itu artinya Peter ini kuliah di ESU sendirian. Tapi justru momen misah ini bisa jadi peluang buat karakter lain untuk diperkenalkan sebagai teman barunya Peter Parker. Karena agak nggak mungkin ya dia kuliah 4 tahun tapi nggak punya temen sama sekali. Nah, mungkin di sini kita bakal ngelihat si Peter Parker make new friends dan temennya itu mungkin adalah Harry Osborn. Gue nggak yakin sih, tapi ini possible banget sebenarnya. Ada faktor pendukung lainnya. Lagu Tame Impala yang Losers katanya jadi soundtrack buat di film ini. Dan di musik video lagu itu ada aktor Joe Keery yang aktornya udah lama banget di fancast untuk jadi Harry Osborn-nya MCU. Jadi cluenya ada nih. Dan teori teman kuliah baru ini masuk akal banget kan. Berarti kita bakal ngelihat nanti mungkin Joe Keery ini bakal jadi Harry Osborn yang bakal jadi temennya Peter Parker. But kita masih nggak tahu, namanya juga teori. Next scene, Peter ini melakukan eksperimen di sebuah lab. Mungkin ini adalah lab punya dia. Dia bikin satu device yang ditempel di tangannya, dan surprisingly tiba-tiba dia bisa ngeluarin spider web secara organik dari tangannya. Kalau kita lihat alatnya, ini semacam alat elektronik dengan baterai. Kemungkinan cara kerjanya adalah memancing otot tangannya dengan listrik yang akhirnya bakal memicu ototnya buat ngeluarin organic web yang selama ini emang ada di tangannya. Peter cuman mungkin nggak nyadar aja. Atau justru monster di kepala si Peter ini yang bikin organic webnya jadi ada. Kayaknya momen dimana di trailer sebelumnya, dimana dia tiba-tiba kaget bisa ngeluarin organic web itu adalah momen pertama kalinya dia ngeh kalau tangannya bisa menghasilkan organic web. Cuman ya dia nggak tahu cara kontrolnya. Makanya dia coba bikin alat ini sebagai alat bantu di awal, dan di sini kita juga ngelihat alat bantu itu kelempar dan organic webnya tetap keluar. Next problemnya ya adalah bagaimana dia mengontrol organic webnya ini. Persis lah kayak Spider-Man Tobey Maguire. Nah, di sini kita ngelihat labnya si Peter. Nah, waktu itu rame banget update yang bilang kalau Peter tuh sekarang punya AI assistant baru yang namanya Evie. Yang di dalam catatan sutradaranya ini disebut sebagai hal yang paling mendekati temen buat si Peter. Agak miris ya. Yang kedua, ada teori dari foto Empire Magazine kalau web shooternya Peter ini ada lampu hijaunya, dan banyak yang bilang kalau ini semacam anti gamma webbing. Webbing khusus yang nantinya bakal dipakai buat nahan si Hulk. Dan ada juga scene dimana Peter dan MJ ini kayak lagi benerin alat buat menahan kekuatannya Hulk. Dimana mungkin selain benerin alat penahan kekuatan Hulk ini, Peter juga mungkin bakal bikin web khusus yang bisa menahan kekuatan Hulk. Nah, ngomongin soal Hulk, di scene selanjutnya kita ngelihat Peter yang lagi pakai jaket ESU-nya ketemu sama Bruce Banner dalam bentuk manusia normal di kelasnya Bruce Banner. Di sini kita dijelasin secara sekilas perjalanannya si Bruce Banner. Terakhir kita ngelihat Bruce Banner ia di seri She-Hulk. Dia berdamai dengan bentukan Hulk-nya sejak kejadian Snap dan malah punya kesadaran Bruce Banner dengan badan Hulk yang orang-orang sebut sebagai Smart Hulk atau Profesor Hulk. Ini sebenarnya udah bentuk sempurna dan masyarakat kayaknya udah terima aja dengan bentukan Hulk yang kayak gini. Keluarga Bruce Banner
Banner juga udah terima sama bentukan Hulk ini. Bahkan Hulk juga punya anak, si Scar yang muncul di ending She-Hulk. Nah di titik itu Hulk udah nggak lagi jadi isu sebenarnya. Tapi tiba-tiba di sini yang bikin kaget dia malah berubah jadi manusia dan dia pakai semacam alat suppression buat menahan mutation DNA-nya. Dia pernah bikin alat yang sama di She-Hulk buat nahan dia tetap jadi bentuk manusia. Di alat ini kalau kita lihat ada tulisan di jamnya Gamma Suppressor Active. Artinya alat ini lagi aktif menahan radiasi gamma dan mutasi yang ada di dalam dirinya. Ini alat ciptaannya dia dengan menggunakan teknologi dari Stark Industries. Nah seperti yang kita tahu yang juga ada di series She-Hulk, si Bruce Banner ini menggunakan teknologi dari Stark Industries di mana labnya dia yang ada di Meksiko itu dibangun sama Tony Stark. So ini mungkin adalah perbaruan dari alat yang pertama kali kita lihat di episode 1 series She-Hulk itu. Selain tulisan Stark Industries, di device itu juga ada tulisan ASM14. Udah jelas banget kalau ini adalah referensi ke komik Amazing Spider-Man issue 14. Di komik Amazing Spider-Man issue 14 ini adalah momen pertama kalinya Spider-Man ketemu sama Hulk. Mungkin kode ini emang ditaruh di device ini buat jadi referensi juga ke pertemuan mereka yang terjadi di film Spider-Man Brand New Day ini. Tapi seperti yang kita tahu, ini bukan pertemuan pertama kali mereka. Pertemuan pertama mereka itu terjadi di film Avengers Infinity War. Di situ Bruce Banner-nya nggak berbentuk seperti Hulk. Ada lagi pertemuan yang kedua itu terjadi di Avengers Endgame, dimana ya kita tahu seluruh Avengers ini ngumpul melawan si Thanos. Dan ini nggak masuk hitungan juga karena itu kan rame-rame guys ya. Ini bener-bener bukan kayak yang Hulk ketemu sama Spider-Man langsung berdua doang. Sedangkan di film ini bakal jadi momen pertama Hulk bakal versus langsung sama Spider-Man, persis seperti yang terjadi di komik Amazing Spider-Man issue 14. Di komik itu juga ada Green Goblin. Ini juga jadi salah satu pertanda di mana mungkin bakal ada Oscorp di sini seperti yang udah gua sebutin sebelumnya. Ya, kita masukin sebagai clue aja lah ya. Nah, cara kerja alat ini juga jadi pertanyaannya si Peter Parker, di mana Peter Parker datang ke sini untuk menanyakan tentang bagaimana menekan atau mersuppress DNA mutation. Nah, pertanyaan pertama gue, kenapa Bruce ini perlu menahan mutating DNA Hulk-nya ketika dia nggak lagi jadi isu? Unless ada kejadian tertentu yang bikin dia ini jadi isu, jadi ada masalah. Dialog berikutnya Bruce bilang sambil nunjukin alat suppression-nya, "If you see me with this off, run." Wait, what? Artinya kalau alat itu rusak atau keluar dari dalam tangannya dia, Bruce Banner bakal berubah jadi Hulk gitu. Dan ini bukan Hulk yang biasa, tapi Hulk yang benar-benar nggak bisa dikontrol kesadarannya. Jadi kayak Hulk yang pertama gitu maksudnya. Ini pasti ada sesuatu kejadian yang bikin kontrolnya si Bruce terhadap si Hulk ini tiba-tiba uncontrolled. Tapi kejadian ini nggak diceritain guys. Mungkin kita bisa dapat di filmnya nanti. Makanya Bruce bikin alat ini supaya dia bisa menekan mutation DNA-nya, supaya dia bisa menekan si Hulk biar nggak tiba-tiba mengambil alih kesadaran. Tapi bisa juga itu cuma bercandaannya Bruce Banner aja ke si Peter ya guys. Nah di sini Bruce Banner juga akhirnya jadi dosen di Empire State University. Belum tahu dia ini ngajar apa, tapi kayaknya di masa-masa tuanya si Bruce ini lebih memilih buat slow living, ngajar aja daripada main hero-heroan. Wait until you meet Dr. Doom, Mr. Banner. Momen ini bikin Bruce dan Peter ini jadi akrab. Bruce tentunya juga seneng ya ada anak jenius yang bisa diajak ngobrol soal science kayak si Peter ini. Nah Peter di sini lanjut nanya, "So could you get rid of the bad aspect but keep the good?" Artinya, apa Bruce ini bisa menyingkirkan bad aspect dari mutation DNA yang kayak gini dan tetap keep yang baik-baiknya aja? Ini sebenarnya referensi dari apa yang dilakukan Bruce sebelumnya waktu dia bisa get rid the bad aspect, which is kesadaran Hulk yang destruktif, dimana dia buang itu dan dia keep the good, which is badan Hulk yang super powerful. Makanya dia bisa jadi Smart Hulk atau Profesor Hulk. Jawaban Bruce malah bikin ini jadi makin mikir ya. Dia bilang, "How would you decide what parts of nature are good or bad?" Wah jujur ini gue pusing guys ya. Gimana caranya lu memutuskan apa yang baik dan buruk dari alam? Referensinya dari kekuatan Peter. Gimana caranya Peter ini menentukan apa yang buruk dan yang baik dari kekuatannya? Ada sesuatu yang pengen disingkirkan sama si Peter. Ya tentunya si monster yang ada di kepalanya dia yang dianggap sebagai bagian dari kekuatannya. Nah monsternya pengen dia buang, tapi kekuatannya pengen dia keep, which is kekuatan dia bisa ngeluarin organic web. Next scene kita ngelihat Peter lagi swinging tapi kayak nggak terkontrol. Mungkin di sini dia tuh lagi ngelawan si villain misterius yang lagi masuk ke pikirannya. Ini sampai dia nabrak kandang burung, toren air, bahkan sampai nyasar ke acara wedding orang. Well, yang wedding ini bisa jadi ada di fight scene lainnya sih. Tapi sebenarnya si villain misterius ini siapa sih? Bruce Banner terus
terus nanya dengan curiga ke Peter, "You're not one of my student, are you?" Dan Peter senyum. Yes, Peter senyum. Bentar, asumsi kita, Peter ini kuliah di Empire State University. Jurusan apa? Ya science. Maybe Bruce Banner ini ngajar juga di Empire State University. Ngajar apa? Science juga. Masa nggak ketemu sih dua orang ini? Masa beda kelasnya gitu kan? Walaupun ada kemungkinan juga bakal beda kelas gitu. Kan dosen sama mahasiswa banyak lah ya. Tapi kenapa ini jadi dialog yang perlu di-highlight? Apa itu artinya si Peter ini bukan mahasiswa dari Empire State University? Lah terus kalau dia bukan mahasiswa situ, dia mahasiswa mana dong? Apa artinya Peter ini nggak kuliah, guys? Kalau dia nggak kuliah, berarti dia bener-bener cuma fokus jadi Spider-Man sambil kerja buat hidup. Dan dia datang ke sini pakai jaket ESU ya karena dia nyamar sebagai mahasiswa buat ngobrol sama Bruce Banner. Intinya dia tuh nggak kuliah, guys, kayaknya. Tapi gue nggak percaya. Gue percaya dia ini kuliah. Tapi mungkin ya emang beda jurusan aja ya sama si Bruce Banner. Makanya ya dia ini bukan studentnya si Bruce Banner. Ini emang agak memusingkan ya. Next scene kita lihat Spider-Man ini coba in action buat ngestop kendaraan taktis tank. Ini udah sempat bocor di mana-mana waktu itu, waktu mereka lagi syuting di London. Dan tank ini ada logo yang dicurigai adalah logo Inner Demon. Dan yang terbaru, di tank lainnya juga ada logo yang nunjukin kayak dinosaurus atau Godzilla. Masih belum ketahuan ini tank punya siapa, tapi kalau kita connecting the dots sama trailer sebelumnya, di mana yang nyetir tanknya ini adalah nenek-nenek yang di mind control sama si villain misterius, artinya tank ini emang randomly punya tentara aja yang digunakan buat apapun tujuan si villain ini. Bukan punya satu organisasi tertentu kayak yang dibahas rame-rame ya, bisa juga ini punyanya si The Odyssey. Nah, pengendara tank ini di mind control untuk melakukan sesuatu. Jadi sesuatu itu adalah untuk membebaskan dirinya yang lagi ditahan sama The Odyssey. Di sini Spider-Man ketemu sama sosok berjas dengan nama Metzger. Di komik, nama Metzger ini identik sama karakter minor yang namanya William Metzger. Dia ini aktivis anti-mutant yang mati terbunuh sama Magneto. Tapi di sini dia punya peran yang penting banget. Dia ini yang ngerusuh dari Spider-Man sebelumnya, yang ngerusuh di series Miss Marvel, yang ngerusuh di series Wonder Man. Dia ini direkturnya The Odyssey atau Department of Damage Control. Dia manggil Spider-Man kayaknya ini buat menyamakan pandangan. Mereka ini punya musuh dan ancaman yang sama. Metzger bilang, "It appears we face with a threat we can control, one we can't even see." Artinya, The Odyssey dan Spider-Man ini lagi ngadepin musuh yang sama. Si villain ini ngasih teror yang bener-bener serius dan dia juga bener-bener overpower. Gak kelihatan kalau kata si Metzger ini. Even si Spider-Man juga harus pakai Spider Sense-nya buat ngedetect ancaman dari si musuh ini. Bener-bener si Sadie Sink ini kayak dirahasiain banget gitu identitasnya ya. Even udah shot di depan mukanya aja, ini mukanya nggak diliatin. Nah, yang makin menarik, si Sadie ini ada di labnya si Peter Parker. Kita pernah lihat ini sebelumnya kan. Artinya si Sadie Sink ini bener-bener ngelacak Peter sampai ke tempatnya. Terus di dialog yang lain, Metzger juga bilang, "You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it." Sambil scene ngeliatin berbagai kejadian ya. Ada tank nabrak gedung, ada gedung meledak, dan ada radiasi yang keluar dari pulau di ini namanya Pulau Roosevelt di New York. Yang dimana radiasi ini akhirnya nyebar ke berbagai tempat yang bikin orang-orang jadi freezing. Dan kita juga bisa ngelihat Frank di sana, tapi si Frank ini nggak ikutan freezing, guys. Nah, Roosevelt Island ini kayaknya adalah markasnya The Odyssey. Dan scene dimana tank mencoba ngejebol kantor itu sebenarnya adalah kantornya The Odyssey yang ada di pulau ini. Ada sesuatu yang mencoba buat dijebol yang lagi ditahan di kantor di The Odyssey ini. Terus soal gelombang yang ngebekuin orang ini visualnya mirip banget sama force field-nya si Sue Storm di Fantastic Four. Dan kemampuan ngebekuin sekelompok orang sekaligus kayak gini, ini sangat mirip sama yang ditunjukin sama si Charles Xavier di X2 dulu. Kemampuan telepatinya ini level tinggi. Dan ini salah satu alasan kuat kenapa fans yakin si Sadie Sink ini adalah Jean Grey. Nah, kalau gue lihat rentetan kejadiannya tuh kan kayak gini ya. Si villain misterius ini awalnya ditangkap sama The Odyssey karena kekuatannya. Di trailer sebelumnya kita bisa ngelihat si Sadie Sink ini ditahan di ruangan kayak kamar dengan kaca di berbagai sisi dan ada curtains-nya gitu. Dia diikat means dia emang ditahan di sini lama sama si The Odyssey. Sampai akhirnya dia ini dapat satu kesempatan dan dia bisa ngeluarin kekuatannya dan ngontrol pikiran orang dari jarak jauh buat ngebobol markas The Odyssey yang ada di Roosevelt Island. Masuklah dia ke nenek-nenek yang ada di trailer sebelumnya,
terus jumping ke pasukan di audisi, di mana proses ini adalah buat ngebebasin dia yang emang lagi ditahan sama di audisi. Nah, akhirnya dia ini bebas dan terjadilah ledakan yang bikin orang-orang sempat nge-freeze. Dan di audisi tahu kalau ternyata even Spider-Man lagi ngelawan si Sadie Sink ini nggak pernah serang Spidey lewat mind control. Sadie Sink ini nggak pernah masuk ke pikirannya Peter Parker. Makanya dibilang sama di audisi, si Peter Parker ini immune. Ini kayaknya karena ada faktor lain atau faktor kekuatan lain yang ada di pikirannya Spider-Man yang lagi mencoba mengambil alih Spider-Man. Di audisi akhirnya minta tolong Spider-Man buat nangkep si Sadie yang akhirnya bikin si Sadie Sink ini malah jadi musuhan sama si Spidey. Ya kira-kira gitulah ya. Kita coba lanjut ke trailernya dulu. Di sini kita lihat Peter lagi datang ke house party. Tebakan gue, ini house party buat housewarming apartemennya Ned di New York setelah dia lulus kuliah di MIT. Dan ternyata di sini Ned punya obsesi baru. Dia ini melacak siapa itu Spider-Man. Dia punya berbagai kumpulan clue dan clipping buat cari tahu siapa identitas aslinya Spider-Man. Di papan ini kita bisa ngelihat ada beberapa orang yang dia curigain. Ada orang Latin yang jago Parker yang dicurigain jadi Spider-Man, namanya Carlos Rodriguez. Dimana ini sendiri adalah nama yang ada di komik Marvel, tapi ya sebagai villain minor aja yang tergabung di geng White Man. Terus juga ada catatan ini, laki-laki usia 18-25, kulit putih, pertama muncul di tahun 2016, terus punya Queen's accent dan juga tinggi 5'75" inch. Well play, Ned. Well play. Di sini Ned ngedapetin Peter lagi ngelihat papan dan disclaimer kalau dia ini bukan weirdo. Dan akhirnya kita ngelihat MJ berinteraksi langsung sama Peter. Ini kayaknya interaksi pertama mereka sejak di ending No Way Home. Dan selama ini Peter cuma bisa mantau dari sosmed aja. Karena kan mereka emang beda kota ya. Jet Ned ini di Cambridge, Massachusetts, Peter di New York. Dan housewarming ini jadi momen Peter buat memperkenalkan diri. Dan kayaknya di momen ini juga deh sih Peter ini tahu kalau MJ ternyata punya pacar. Dan kalau kita sambungin ke trailer sebelumnya, surat yang dibuat sama Peter itu yang ada di sepanjang trailer itu mau dikasih di momen ini juga kayaknya. Dan pacarnya MJ ini diperanin sama Eman Esfandi yang kalian mungkin kenal dia sebagai Ezra Bridger di series Ahsoka. Nah, di trailer di CinemaCon waktu itu katanya fans tuh di sana diputerin yang lebih komplit adegannya. Dimana MJ dan pacarnya ini lagi ngomongin tawaran kerja yang MJ tolak karena MJ ini nggak mau kerja di company yang nggak punya perasaan. Which is ini bisa jadi another clue ke perusahaan kayak Oscorp buat dimunculin. Next kita bisa ngelihat si Sadie Sink ini mulai jumping mind control ke orang-orang di sekitar Peter di jalanan. Dia bilang, "Yo Spider-Man, you okay? You get rid of that monster inside you?" Ini jelas ngasih tahu kalau ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya Peter. Ini yang bikin Peter jadi tiba-tiba ngaco, hilang kontrol dan tiba-tiba jadi sadis. Dan Sadie Sink ini juga tahu kalau ada masalah yang ada di kepalanya si Peter Parker. Makanya dia tanya kayak gitu, ada monster inside you. Plus yang bikin kaget dia bilang, "I think I might go to see how MJ's doing." Ini yang langsung bikin Peter panik. Anjir, si Sadie Sink ini tahu-tahuan soal MJ. Tahu dari mana dia? Kan semua orang lupa ya sama Peter Parker dan otomatis juga lupa sama koneksinya ke MJ. Apa ini karena si Sadie Sink bisa baca pikiran atau dia emang ketemu info soal MJ dari labnya Peter, dimana dia kan emang udah sempat mengunjungi labnya Peter. Nah kayaknya si villain ini emang bukan cuma main kontrol tapi juga telepat yang bisa baca pikiran Peter secara langsung. Makanya ya dia bisa tahu soal MJ. Dan ini jadi salah satu bukti terkuat soal identitas aslinya yang bakal gua bahas di belakang guys ya. Ini masih banyak loh clue-nya loh. Next yang kita bisa ngelihat Bruce Banner ini berubah menjadi Hulk dan device suppression-nya Bruce ini lepas dan Hulk keluar. Tapi di sini Hulk-nya malah ngamuk. Lah, kok bisa ngamuk? Apa sih Hulk bener-bener udah keluar dan out of control? Dan tepat sebelum Hulk keluar, ada momen merinding di mana si villain ngomong langsung lewat mulutnya Bruce Banner. Dia bilang, "But he might." Jadi jelas, si villain ini yang mancing Bruce Banner berubah dan ngelepas Hulk buat ngelawan Peter. Si Bruce Banner udah di mind control. Tapi sebenarnya di sini ada dua kemungkinan. Pertama, ya si Bruce Banner ini akhirnya dikontrol pikirannya sama si Sadie Sink. Dimana si Sadie Sink ini pakai kekuatan mind control ke orang lain buat ngelawan Peter. Dan dia bisa nembus ke pikirannya Bruce Banner. Ini yang auto babak belur si Spidey-nya. Secara kita tahu kan gimana kekuatannya si Hulk ini
pokoknya bisa hancur lah kalau dia pakai kekuatannya si Hulk. Nah, kemungkinan yang pertama ini cuman sekedar di mind control dan gak terjadi apa-apa sama si Hulk. Ketika mind controlnya dicabut, ya balik lagi aja. Tapi yang bahaya justru yang kedua. Si Bruce ini di mind control dan malah membuat kesadaran Hulk dan kesadaran Bruce Banner ini yang sebelumnya udah disatuin jadi terpisah lagi. Dan ketika Hulk lagi marah dan ngamuk ini, itu bukan Hulk yang lagi di mind control, tapi Hulk yang baru aja lepas dan malah ngamuk. Artinya malah jadi nggak bisa dikontrol nih si Hulknya nih. Ini bener-bener butuh Black Widow sih kata gue ya. Sounds getting really slow. Black Widow tolong bangkit nih Hulk yang ngamuk guys. Gue suka di sini gimana Hulk pakai thunderclap-nya yang bikin si Peter ini jadi mental guys. Oke, next scene setelah kita dapat ancaman dari si Sadie Sink, Peter langsung jemput MJ dan bawa dia ke tempat yang aman, which is ini jadi awkward banget. Spider-Man tiba-tiba nyamperin MJ. MJ kaget, tapi untungnya dia Spider-Man gitu. Dan MJ mau nggak mau ya harus trust sama si Spider-Man karena ya dia dalam bahaya. Kita akhirnya ngeliat lagi Spider-Man swinging sama MJ. Spider-Man bawa MJ ke markasnya Punisher karena mungkin itu yang paling aman. Si Punisher dijadiin penjaganya MJ dan kita juga bisa ngelihat gimana interaksi MJ dan si Frank ini. Ini bakal lucu sih, soalnya Frank ngomong ngasal, si MJ juga ngomong ngasal. Tapi mereka kelihatannya ada momen ngomong serius di scene di tempatnya si Frank, dimana MJ bilang, "You're just gonna let him go by himself?" Ini jadi tanda kalau Punisher walaupun dilarang sama Spider-Man, nantinya bakal keluar buat ngebantuin si Spider-Man. Dan kenapa markas Punisher jadi tempat yang paling aman? Ini detail penting nih. Soalnya di trailer, Frank Castle ini nggak kena mind control. Makanya Peter yakin MJ bakal aman sama dia dan Frank ini emang punya track record jagain orang. Ingat dia pernah ngelindungin anak kecil bernama Amy di Punisher season 2. Markasnya juga bisa dibilang off grid total, nggak terlacak deh pokoknya. Nah, ada momen unik di mana Peter kayak kelempar tanpa suit Spider-Man-nya, cuma pakai baju biasa. Dimana ini kayaknya bakal jadi momen dimana dia ngetes kekuatan organic webnya. Tapi yang masih belum ketahuan kenapa dia bisa mental jatuh tanpa kostum Spider-Man. Ada teori soal ini. Kemungkinan ini psychic vision dari si villain, kayak manipulasi Mysterio di Far From Home tapi versi telepati. Atau Peter emang lagi mimpi sebelum bangun di Cocoon yang kita lihat di trailer yang pertama. Jadi belum tentu ini scene beneran guys. Ini bisa aja vision yang cuma terjadi di kepalanya si Peter. Next scene kita ngeliat scene yang udah pernah ada di trailer sebelumnya, dimana di penjara ada pasukan ninja The Hand. Di sini Peter sama sekali nggak pakai topeng dan ada momen dimana Spider-Man akhirnya bisa mengontrol si monster yang ada di dalam dirinya si Peter. Matanya hitam dan dia jadi lebih powerful dibanding sebelumnya ngelawan pasukan The Hand. Di sini pasukan The Hand udah pakai senjata high tech, bukan cuman pakai katana doang. Ini bukan cuman sekedar ninja tradisional ya guys. Dan ada scene epic di mana Spider-Man nebar spiderweb yang banyak banget buat menjebak para pasukan The Hand ini. Ini kayaknya ada di ending dan di titik ini Peter udah bisa mengontrol kekuatannya, udah bisa menguasai cara ngeluarin organic webnya. Makanya dia bisa membuat organic web yang sebanyak itu di scene ini. Alurnya kemungkinan gini, scene prison di trailer pertama yang Peter masih pakai topeng dan web shooter mekanik itu awal fightnya. Terus scene tanpa topeng dengan mata hitam di akhir ini itu di akhir fightnya. Setelah mereka buka topengnya Peter dan rusakin web shooter mekaniknya, jadi ini memaksa Peter buat pakai organic webnya. Dan soal siapa The Hand ini dan kenapa Peter sampai ada di penjara, ini juga perlu kita bahas nanti guys. Terus kedengaran suaranya Aunt May. Dia bilang, "This whole thing can get really scary, but the people who love you because you are you. Never forget that, no matter how powerful you become." Well, ini mungkin kata-kata motivasi yang diingat sama Peter yang akhirnya bikin dia jadi bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Lain ini emang gak familiar dan kayaknya baru ya, bukan diambil dari film sebelumnya. Artinya, kita masih bakal ngelihat si Aunt May ini tapi bentuknya ya di flashback. Marisa Tomei dikonfirmasi jadi cameo di film ini. Dan ada detail menarik di tombstone-nya atau di batu nisannya si May, dimana di sini ada tulisan, "When you help someone, you help everyone." Ini sama persis kayak yang ada di game Spider-Man. Kita juga bisa ngelihat gimana si Hulk dan Peter yang ngancurin gedung dan mereka jatuh. Ini kayaknya nyambung sama scene sebelumnya, dan di sini juga kelihatan ada web-webnya Peter yang masih nempel di Hulk, yang kayaknya ini buat menahan Hulk, tapi malah bikin gedungnya yang hancur. So, menurut orang-orang, gedung ini adalah Oscorp Tower. Gedung yang lagi dibangun dari trailer pertama di tahun 2024-2025, yang sekarang udah 4 tahun, udah pasti udah jadi gitu gedungnya. Tapi ini belum dikonfirm, tapi ya bisa jadi ini adalah Oscorp Tower. Dan ini juga yang ngedukung beberapa dot yang muncul sebelumnya. Kemungkinan Peter ini punya sahabat baru di kampus, MJ yang ngelamar kerja tapi milih-milih, dan gedung ini bisa jadi adalah Oscorp. Dan kenapa Bruce Banner ada di gedung ini? Karena mungkin Oscorp ngebantu
ngebantu Bruce buat jadi resourcer atau jadi sponsor untuk dia melakukan eksperimennya. Tapi kan Bang, Oscorp tuh nggak ada di universe ini. Kan udah dikonfirm sama si Norman Osborn. Well, sebenarnya bikin company itu kan gampang banget ya. Bisa aja si Oscorp ini digolongkan sebagai startup company yang baru berdiri selama 4 tahun. Bisa aja ada perusahaan baru kan yang emang dibangun. Tapi ini purely gue ngelihat teori yang emang berkembang di luar. Dan ini menarik banget guys. Sebenarnya kalau ini kejadian bakal seru banget. Sampai di scene terakhir ini lucu-lucuan aja, dimana Peter lagi mau ngelawan pasukan militer yang kayaknya ini pasukan di Odyssey. Lokasinya ada di Roosevelt Island yang tadi. Dan yang menarik di sini kelihatan kalau si Spider-Man ini pakai actual suit karena ada lipatan pas dia lagi stretching kayak gitu. And that's it. Itu dia trailernya guys. Jadi, siapa karakter Sadie Sink ini? Ya siapa lagi kalau bukan Jean Grey guys. Ini buktinya udah numpuk banget. Kekuatannya telepati, mind control, body hopping alias loncat dari tubuh ke tubuh, gelombang yang ngebekuin orang, rambut merah menyala. Terus quote Sadie sendiri di wawancara Januari lalu dia bilang kalau dia tuh meranin a girl of many faces. Ditambah lagi dia ini dapat third billing di filmnya. Artinya bukan karakter random. Set leak-nya aja nunjukin kalau dia tuh pakai jaket hijau sama hoodie coklat. Yang mirip banget juga ada di trailer ini. Nah, di toy leak ini nunjukin dia pakai energi pink kayak mirip banget kayak si Jean Grey di komik. Dan dia juga punya multi film deal, termasuk muncul juga di Avengers Secret Wars. Secara fisik dia juga mirip banget sama Jean Grey versi komik. Jadi udah hampir pasti guys ya. Ini dia adalah Jean Grey kalau kita lihat dari beberapa aspek yang gue sebutin tadi. Nah, villain atau bukan villain ini yang belum pasti. Tapi ada beberapa kemungkinan. Pertama, Jean Grey ini jadi villain karena kekuatannya lepas kontrol. Ya Dark Phoenix aja. Dan kita udah sering ngeliat si Jean Grey ini lepas kontrol. Tapi kita tahu di Earth 616 kan nggak ada yang namanya X-Men atau mutant rombongan X-Men lah gitu ya. Nggak ada sama sekali. Satu-satunya mutant yang ada di MCU ya cuman Miss Marvel. Kedua, ini kemungkinan dia mungkin dikontrol sama orang lain. Jean bukan dalang sebenarnya. Ada yang ngontrol dia, entah siapapun itu. Bisa aja Beast of the Hand, bisa juga si Shadow King. Jadi ada musuh lain di balik Jean Grey. Dan gue juga bisa bikin teori yang jorong nih. Gue tahu siapa yang kontrol dia, which is Dr. Doom. Ini jorok banget sebenarnya teorinya, tapi masuk akal guys. Mungkin sengaja dimunculin gangguan-gangguan dari sini karena tetap harus butuh koneksi kan ke Dr. Doom. Atau yang ketiga, Jean Grey ini bukan dari universe 616. Dia nyasar dari universe lain. Coba bayangin ya urutannya, coba bayangin. Jean Grey ini tadinya ditahan sama di Odyssey atas dasar apa yang masih belum ketahuan. Ini mungkin terjadi karena dia adalah orang dengan kekuatan super yang ditemukan sama di Odyssey yang asalnya bukan dari universe 616. Kenapa bisa nyasar? Ada banyak faktor. Bibit-bibit incursion bisa jadi gitu kan. Ada gangguan-gangguan multiverse juga bisa jadi. Ada impact dari mantranya Doctor Strange juga bisa jadi. Dia dikirim sama Dr. Doom juga bisa jadi. Intinya, gangguan multiverse yang bakal jadi bibit-bibit di Doomsday udah harus dimulai juga dari sini. Dan Jean Grey ini bisa jadi jawabannya. Dia datang dari universe lain, ditahan sama di Odyssey, dan dia kabur mencoba menggunakan kekuatannya dan malah dicegah sama Spider-Man, dan dia menganggap Spider-Man ini sebagai musuh. Tapi Jean Grey ini bukan musuh satu-satunya si Spider-Man. Si Spider-Man ini juga punya musuh monster lainnya yang ada di dalam dirinya sendiri yang harus dia kalahin. Yang bikin dia ini akhirnya berevolusi. Gue sebenarnya masih ada teori yang ngebahas tentang monster yang ada di dalam dirinya si Peter, tapi kayaknya ini udah kepanjangan banget dan gue bakal coba bahas di video berikutnya. Misalnya si monster yang ada di dalam dirinya Peter ini siapa? The Hand itu apa dan hubungannya sama si Sadie Sink ini apa? Sadie Sink sendiri ini siapa dan gimana dia bisa di sini? Ini masih banyak yang perlu kita bahas sebenarnya. So, ini udah kepanjangan, gue coba bahas di video berikutnya aja. That's it guys, semua breakdown dari trailer ini panjang banget karena wow. Sangat melelahkan guys ya. Tapi menurut kalian gimana trailernya? Kalau kalian punya masukan, teori atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.